Shalom. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan selamat Natal untuk setiap pemirsa Bina Iman yang setia. Hari ini, firman Tuhan terambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan demikian, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah adalah Allah yang menyertai kita. Ini pesan yang sangat penting yang harus kita bukan hanya pahami, tapi yakini benar-benar. Dan khususnya di bulan Natal ini, kita lebih lagi. Memang mungkin di antara kita ada yang berkata, "Mana buktinya Tuhan menyertai saya?" Kalau melihat keadaan dunia, misalnya saja hari-hari ini yang penuh dengan berbagai macam bencana, penderitaan, problem, masalah yang tidak henti-henti, mungkin kita akan berkata, "Mana penyertaan Tuhan?" Karena saya dalam kondisi menderita, sakit, bahkan dengan adanya pandemi yang kita alami hampir 2 tahun ini, ada begitu banyak penderitaan yang harus dialami oleh umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau coba merenungkan khususnya sebenarnya apa makna daripada Allah menyertai kita yang disebut dengan Immanuel tadi. Memang dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini, Tuhan jelas tetap dan akan selalu menyertai kita. Tapi penyertaan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita bisa sehat, kuat, bahkan mungkin tidak pernah mati. Tidak. Dengan kelahiran Tuhan Yesus di Natal ini, Tuhan punya misi. Penyertaan itu menjadi nyata karena penyertaan Tuhan itu bersifat kekal. Tidak hanya sifatnya yang kekinian, sementara. Kenapa? Karena kalau di dunia ini kita hanya mungkin bisa hidup 80 atau 90, oke lah ada yang sampai 100. Tapi ya itulah. Nah, maka dari itu, waktu Tuhan berkata Allah menyertai kita, dan itu dibuktikan dengan kelahiran Tuhan Yesus sebagai sebuah awal proses penyertaan Tuhan yang nyata. Lalu dipuncaki dengan apa? Yaitu dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit, bahkan sekarang naik ke surga. Untuk apa? Untuk betul-betul mewujudkan penyertaannya, yaitu apa? Di mana kita bisa bersama-sama dan tidak pernah ditinggalkan Tuhan selama-lamanya. Jadi, kalau bicara soal penyertaan Tuhan, itu fokusnya, orientasinya bukan kepada hal yang sifatnya sementara. Walaupun kita butuh, misalnya kita hidup sehat, bahagia, dan yang lain-lain. Tapi Tuhan ingin memberitahu yang namanya Immanuel, Tuhan menyertai kita, artinya kita mendapatkan keselamatan, kekal selama-lamanya. Sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan secara nyata. Sehingga tidak heran Tuhan Yesus melalui Injil Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang namanya penyertaan Tuhan. Kalau hanya sementara, ada banyak yang lain yang bisa menyertai kita. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyertai kita
sampai kekal selama-lamanya, kecuali Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.